Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini Mbah Wira hadir kembali ya, akan bercerita tentang salah satu hantu fenomenal yang ada di Indonesia, yaitu hantu pocong. Ini adalah rekaman yang ke-6, di mana 5 rekaman lainnya gagal ya, karena ada aja gangguannya. Entah suaranya bermasalah, entah pintu kamar itu tiba-tiba macet ya, nggak bisa dibuka dan lain sebagainya, ada aja. Nah, oleh karena itu kawan, sebelum memulai, alangkah baiknya jika teman-teman berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim bisa dengan membaca sholawat, ayat kursi, dan trikul, al-ikhlas, al-falak, dan anas ya. Semoga setelah berdoa, tidak ada hantu pocong yang bergantayangan di sekitar Anda ikut nimbrung dan mendengarkan cerita saya, kayak gitu guys. Nah, hantu pocong ya. Seperti biasanya cerita ini dihadirkan ya untuk teman ngopi dan teman makan gorengan. Jadi tidak perlu dianggap pusing, tidak perlu dianggap serius, apalagi kemudian diperdebatkan dengan membawa dalil-dalil, ya nggak usah. Ya cukup kalau ada perbedaan pendapat ya bisa diketik nanti di kolom komentar, akan kita diskusikan di lain konten, kayak gitu guys. Oke, kita ke definisi dulu ya. Ini saya ambil dari kitab Jagat Lembut. Untuk hantu pocong ini, kalau di kitab Jagat Lembut dikatakan bahwa hantu pocong sepertinya menjadi jenis lembut yang paling banyak ditakuti. Ternyata memang bukan hanya Mbah Wira aja ya, di kitab juga ditulis demikian. Sekaligus yang paling familiar di antara jenis lembut lainnya. Kalau di Indonesia udah jelas ya, kita familiar ya dengan pocong. Kenapa? Karena memang kalau orang meninggal pasti dipocongi kan gitu guys. Di wilayah-wilayah yang masih rumpun Asia pun sama ya, karena budayanya sama, maka ketika orang meninggal ya dipocongi. Oleh karena itu pocong ini familiar ya, di daerah Asia. Kalau di daerah Eropa bagaimana atau Amerika, kan orang meninggal di sana nggak dipocongi tuh. Ya namun yang namanya pocong tetap ada guys di sana ya. Tapi mereka tidak menyebutnya dengan pocong, melainkan dengan white shadow atau bayangan putih, kayak gitu guys. Kalau genderuwo ya, genderuwo kemudian buto dan lain sebagainya, mereka menyebutnya dengan hantu giant atau dark shadow. Maka pocong ini mereka menyebutnya dengan white shadow, jadi bayangan atau siluet putih, kayak gitu guys ya. Setelah kemarin ada kuntilanak ya, white lady, maka untuk pocong ini adalah white shadow, kayak gitu guys. Nah, pocong ini kalau di Jagat Lembut jenisnya ada bermacam-macam ya. Ada yang menyebutnya dengan pocong asli, ada yang menyebutnya dengan pocong kawi. Kalau pocong asli itu berasal dari khorin putih manusia yang telah meninggal, kemudian dia masih punya urusan di dunia, seperti harta warisannya itu diperebutkan oleh anak cucunya, atau kalau nggak gitu punya hutang yang belum dibayar, kalau nggak gitu mungkin pesan agar makamnya dirawat dan sebagainya. Itu jadi jin khorin ya, khorin putih manusia, kayak gitu guys. Namun untuk jin asli, pocong asli ya, kalau pocong asli itu dia bisa dibedakan dengan pocong KW. Kalau pocong asli itu adalah dia bentuknya seperti guling tapi tertutup rapat, jadi mukanya itu nggak kelihatan dan bersih ya, bersih. Kalau di kitab dituliskan penampilannya nggak alay, jadi bersih, tanpa ada darah, tanpa mata melotot, tanpa belatung, tanpa bau busuk, kayak gitu. Jadi ya hanya kayak guling kemudian berwarna putih, kayak gitu guys. Itu kalau pocong asli. Sedangkan kalau pocong KW itu merupakan perwujudan jin sesat yang sengaja menyamar atau berubah wujud untuk menakut-nakuti manusia. Jadi ini mirip dengan kuntilanak kemarin ya. Jadi jin sesat yang mengambil wujud wanita menyeramkan. Kalau ini jin sesat yang mengambil sosok guling menyeramkan, kayak gitu ya, untuk menakut-nakuti manusia, dan kemudian dia akan menyerap rasa takut tersebut. Ya, rasa takut sendiri adalah energi yang kalau kemudian dipancarkan ya dengan kuat ya, semakin kuat rasa takutnya, maka energi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, energi tersebut akan digunakan untuk menambah kekuatan sosok jin tersebut. Jadi ini saya jadi ingat film yang namanya Monster Inc. ya, Monster Inc. Monster Inc itu kan juga gitu ya, menakut-nakuti manusia. Nah, kalau manusia itu menjerit ya, semakin kuat ketakutan, semakin kuat maka energi yang dihasilkan dari jeritan dan ketakutan itu juga akan semakin tinggi. Nah, itu mirip dengan ini. Jadi ternyata film-film fiksi ya, film-film fiktif di dunia kartun itu dibuat banyak juga yang berdasarkan kisah nyata dari dunia supranatural ya. Selain Monster Inc ada juga Doctor Strange ya, itu juga dibuat ya. Portal itu ada, portal goib itu ya semacam kayak orang pakai sling ring kayak gitu guys.
Oke ya, kita lanjut. Nah, penampakan pocong ini bermacam-macam guys. Ada yang menampakkan diri bersama keranda ya, keranda mayat. Jadi dia terbang bersama keranda. Kemudian ada yang terbang seperti Superman ya. Kemudian ada juga yang berdiri hanya diam saja atau melayang ya, melayang di atas pepohonan. Bahkan ada juga yang jungkir balik ya, jadi terbalik, penampakannya terbalik, gantung di dahan-dahan pohon. Ini ngomong-ngomong pocong yang menampakkan diri bersama keranda ini, Mbak Wira jadi ingat. Jadi Mbak Wira punya teman ya, teman sekarang sih jadi teman PNS ya, teman kerja. Kalau dulu teman sekolah. Jadi kala itu dia sakit ya, dia dirawat di RSUD, salah satu RSUD di kabupaten di kota Blitar. Nah saat itu dia entah kena tipes atau kena DB begitu, dia tidur di mana kakinya itu ada di jendela. Jadi kakinya itu menghadap jendela, kemudian kepalanya itu di sudut yang jauh dari jendela, sehingga kalau dia mendongak begitu dia langsung melihat jendela. Nah kemudian pada suatu malam dia ditunggui oleh bapaknya sedang tertidur di sebelah dia. Kemudian dia tengah malam itu terbangun dan nggak bisa tidur. Ya memang namanya orang sakit itu gitu ya, jadi sering terbangun tengah malam karena memang tidak nyaman, orang sakit itu tidak nyaman. Nah ketika dia mendongak ada pocongan ya, jadi orang yang dibungkus kain kafan begitu, kemudian bersama keranda itu lewat ya, di luar jendela itu lewat, seret begitu, hanya sebentar saja, dan dia lantas berpikir, oh mungkin di sebelah ada yang meninggal, sehingga malam-malam harus dibawa ke kamar mayat kayak gitu guys. Lama dia merinding, kemudian dia mengingat-ingat, apa sih kok yang membuat saya merinding kayak gitu guys. Kemudian dia mendongak lagi, dan apa yang terjadi? Sungguh kaget bahwa ternyata jendela tempat dekat kakinya yang dia melihat keranda lewat tadi itu hanya setinggi pusar. Jadi jendelanya itu hanya setinggi pusar, tidak tinggi di setinggi leher gitu enggak, tapi hanya setinggi pusar. Yang menandakan bahwa keranda tadi tidak ada yang mengusung. Karena apa? Karena tidak ada keranda yang diusung setinggi pusar. Minimal keranda itu diusung setinggi bahu. Nah kayak gitu guys. Yang belum paham boleh diulang-ulang ya, dimana kehororannya. Jadi memang jelas itu tadi keranda terbang sendiri, tidak ada yang menggotong. Karena orang macam apa yang menggotong keranda setinggi pusar kayak gitu guys. Jadi kerandanya itu hanya setinggi pusar, tidak setinggi bahu. Nah ini berarti ini tadi pocong yang menampakkan diri bersama keranda. Terus kemudian pernah salah satu teman dari Surabaya, namanya Adi ya. Namanya Iful. Iful ini temannya Adi. Iful ini bercerita pada saat dia masih kuliah, kemudian dia dideklat Menwa ya, resimen mahasiswa. Kemudian jurit malam, pada acara jurit malam dia dijalan-jalankan ya, kalau orang Jawa bilang dilakok-lakok nih, melewati pematang sawah. Dia melihat ada pocong yang tiduran ya, Nah sama Iful ini dikira pocong tadi itu adalah seniornya dia, ngerjain, nakut-nakutin. Nah karena dia mangkel gitu ya, kalau orang Jawa bilang mangkel ya, mangkel itu jengkel gitu, ditendang lah sama si Iful ini sekuat tenaga si yang pura-pura pocong tadi. Apa yang terjadi? Ketika ditendang, ternyata itu keras seperti batu. Sampai saking kerasnya kukunya itu copot. Karena saking kerasnya, ya dia mengadu kesakitan. Tahu kalau yang dilihat itu pocong asli, lari dia terbirit-birit ketakutan. Ya itu juga pernah. Nah, kalau Mbak Wira sendiri pengalamannya gimana? Nah, ini. Waktu itu Mbak Wira sedang di Malang. Sedang ngekos ya. Nah kala itu Mbak Wira sedang sakit begitu, kecapean ya, karena memang perjalanan jauh, kemudian kuliah juga menguras energi, banyak tugas. Mbak Wira tidur itu sudah jam 2 pagi, jam 2 dini hari kalau nggak salah. Nah
Sayup-sayup tidak lama kemudian terdengar adzan subuh. Mbah Wira mau bangun adzan subuh. Apa yang terjadi? Mbah Wira nggak bisa melek, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Kemudian di belakang punggung Mbah Wira merasakan ada sesuatu sosok yang tidur di situ. Kerasa, dan itu bukan guling. Kenapa? Karena Mbah Wira nggak punya guling. Jadi panjang, mulai dari leher itu udah kerasa ada yang membentur, sampai kaki itu kerasa kebentur. Nah, dalam keadaan demikian, Mbah Wira mengaktifkan mata batin, melihat apa sih itu. Ternyata sosok itu tadi guys, cupacup ya, cupacup ya, guling dipocongi atau guling dibungkus. Aduh, madek begitu. Kok ya langsung di belakang gitu. Mbah Wira langsung baca doa, baca mantra. Setelah itu hanya sepersekian detik lah ya, hilang. Terus Mbah Wira bisa bergerak, kemudian bangun terus sholat. Ngeri ya, Mbah Wira ngeri. Jadi dalam mata batin itu Mbah Wira melihat mukanya itu hitam ya, mukanya hitam, matanya merah. Nah kalau jenis ini jelas ini jin ya, jin, memang jin. Nah di sekitar kos Mbah Wira itu memang angker ya, yang namanya kos-kosan ya begitulah ya. Kalau ada mahasiswa ya rame, kalau lagi liburan ya sepi ya, apalagi kalau musim corona kayak gini ya, banyak yang pulang ya sebelum corona merajalela dan mereka tidak kembali lagi ke Malang. Akhirnya ya kos itu kosong selama berbulan-bulan. Lebaran, liburan semester tuh kosong selama berbulan, sehingga menjadi dihuni oleh makhluk-makhluk kayak gitu tadi guys. Di kos Mbah Wira itu memang terkenal ya, ada kuntilanaknya. Kuntilanaknya itu mendiami pohon nangka ya di sebelah kos begitu, dan itu terkenal, banyak yang diganggu. Masyarakat sekitar itu udah hafal. Dan itu karena di lereng sungai ya, di lereng sungai. Jadi ya memang seperti itulah ya, sungai itu ya daerah yang angker ya. Pocong juga begitu. Kemudian ada hantu kakek-kakek yang suka menirukan ngaji di kosnya Mbah Wira itu. Ngeri, pokoknya ngeri ya. Itu pengalaman Mbah Wira sendiri. Kemudian kalau lihat pocong berdiri melayang itu ya sering ya. Di belakang, di pekarangan belakang itu waktu malam-malam mau nangkep ayam ya. Kan ayam itu kalau nggak malam ditangkap susah. Itu di atas tuh melayang, seret kayak gitu. Ya sering kayak gitu-gitu ya, pengalaman kayak gitu. Kemudian saudara Mbah Wira sendiri pernah ya, kala itu ada orang hajatan. Nah, setelah saudara ini tadi pulang dari tempat orang hajatan ya, kalau orang Jawa bilang itu rewang itu loh ya. Rewang itu apa ya, membantu hajatan ya, entah ngupas-ngupas bawang ya, motong-motong tahu, atau apa ya, banyak lah ya acara di hajatan tuh. Nah itu pulang, saudaranya Mbah Wira ini pulang, nyampe rumah itu baru setengah 10 malam ya. Apa yang terjadi? Dia kan pulang naik motor nih. Nah ketika motornya dimasukin mau masuk pekarangan rumah ya, baru mau masuk. Nah ketika baru belok itu kan lampu itu kan muter ya, sinar dari cahaya dari lampu itu kan muter seret begitu ya. Nah di ujung bangunan, di ujung rumah itu dia melihat pocong ya, berdiri diam begitu. Kemudian kata dia itu matanya ketutup kapas, kemudian hidungnya ketutup kapas ya, terus mukanya pucet, ada banyak tanahnya begitu, terus badannya kotor, ada banyak tanahnya. Dia langsung nge-freeze guys. Setelah nge-freeze pingsan. Terus setelah itu deleming itu tidur tapi meracau gitu, sambil teriak-teriak nggak jelas. Nah, itu ya karena pocong itu tadi. Kemudian dipanggilkan orang pinter ya, ulama, kiai begitu. Kemudian didoa-doakan ya, sakit seminggu. Setelah seminggu sembuh baru ditanyai dia bisa cerita. Katanya dia melihat pocong itu di pojok rumah. Kayak gitu guys, dengan penampakan matanya ditutup kapas, hidungnya ditutup kapas, kemudian penuh dengan tanah dan darah kayak gitu guys. Nah, rupa-rupanya yang punya hajatan ini menanam penglarisan tali pocong di tempat dia hajatan. Biar apa? Biar yang buwuh itu banyak. Yang buwuh itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Buwuh itu datang bawa amplop berisi uang gitu loh guys. Jadi biar yang buwuh itu banyak, dia menanam tali pocong di situ. Saya juga nggak habis pikir, hanya untuk mendapatkan uang ya, biar hajatannya itu laris saja loh. Kok sampai memendam tali pocong itu ngapain gitu, Mbah Wira juga nggak habis pikir. Tapi ya itulah ya, kenyataannya ya seperti itulah. Jadi ya
kalau udah berhubungan dengan uang itu orang seringkali melakukan hal yang di luar nalar ya, termasuk ini. Nah kemudian pengalaman lain ya guys ya, pernah juga Mbah Wira tahu sendiri ya. Jadi salah satu pedagang mie ayam di Blitar ini udah terkenal, dia memakai penglaris pocong ya. Memang tidak semua penjual mie ayam itu pakai penglaris ya, tidak semua. Tapi ini memang sudah terkenal ya, fenomenal. Anda boleh ketik di Google ya, di Kaskus atau dimanapun banyak tweet-tweet yang sudah membahas pedagang ini memakai penglarisan tali pocong. Jadi kalau ada orang makan di situ, isunya dulu. Mbak Wira belum membuktikan kalau itu. Isunya adalah pocong itu ngiler di kuali tempat kuah mie ayamnya itu. Isunya begitu. Nah, setelah Mbak Wira ke sana, Mbak Wira mengamati dari jauh, ternyata enggak. Ternyata pocong itu berdiri di atas kepala orang yang makan, kemudian ilernya itu langsung jatuh ke mangkok tempat orang itu makan. Sehingga apa yang dimakan tuh menjadi berasa nikmat, lebih enak, lebih lezat dan lain sebagainya. Dan ini yang dipakai pocong tua, pocong kuat ya, pocong tua. Bahkan ini di kitab nggak ada ya, ini hanya pengamatan aja. Pocong itu berwarna agak kemerahan ya. Dan itu pocong apa itu Mbak Wira belum paham ya, ilmunya pengalamannya belum nyampe sana. Tapi kalau dilihat pocongnya itu berwarna agak kemerahan, kemudian mukanya hitam, matanya merah. Nah ini aneh, ini di kitab belum ada yang membahas seperti itu, belum ada. Tapi nyatanya ya seperti itu, karena ini melihat sendiri gitu loh guys. Nah salah satu teman di kantor bercerita, ini anaknya teman sekantor. Jadi teman sekantor itu cerita karena anak temennya itu mengalami sendiri. Kala itu anak temennya ini kan sekolah di SMA Blitar ya, di SMA 1 Blitar. Nah karena bapak ibunya PNS, sementara anaknya ini jam 2 siang udah pulang dan bapak ibunya itu belum pulang, karena PNS itu kan kerjanya sampai setengah 4 ya. Nah maka belum ada makanan di rumah, sehingga anaknya ini langganan mie ayam. Jadi kalau pulang dia pasti beli mie ayam dengan teman-temannya. Setelah itu ya pada suatu siang dia makan di situ. Nah berempat begitu kan, mejanya kotak, dia berdua, terus temannya di depannya itu berdua. Apa yang terjadi? Suatu ketika dia makan, dia mendongak ke atas. Langsung dia jerit sekuat-kuatnya. Setelah itu pingsan. Nah, temennya langsung nelpon ibunya, bilang, Bu, tolong Bu, anaknya pingsan di penjual mie ayam ini gitu. Langsung dijemput sama ibunya, sama beberapa temennya gitu, bawa pulang ke rumah itu, yaitu deleming itu tadi, seminggu sakit panas, kemudian sering teriak-teriak, menjerit histeris. Diobati, sembuh. Baru setelah sembuh itu dia bisa cerita guys. Katanya saat dia makan mie ayam itu, dia mendongak ke atas. Nah di atasnya temennya, jadi di depannya begitu, di atas temennya itu ada pocong yang berdiri, kemudian ngiler ke mangkok yang dia makan tadi. Ya jerit lah pasti ya, cewek melihat pocong di depan mata, live, dekat lagi. Kemudian dia jatuh pingsan. Nah, mendengar cerita yang seperti itu nggak percaya dong ya. Akhirnya dia bertanya ke temannya, ada nggak yang punya pengalaman serupa? Ternyata ada. Temannya yang lain itu membawa anak kecil ke situ. Si anak ini nangis terus ngajak pulang, padahal yang dimakan tuh lo dibungkus padahal. Jadi ibunya itu beli bungkus. Nah anaknya itu kecil, nangis terus kalau ke situ. Ya, apa yang terjadi? Bu itu lo bu itu lo bu, katanya gitu. Apa yang terjadi? Si penjual itu langsung ngambil uang 50.000, si ibu ini dikasih uang. Bu, dibungkus mawon nggih, cepet pulang. Monggo ini nggak usah bayar, ini uang untuk anak ibu supaya diem nangisnya. Langsung pulang nggih, jangan kesini lagi, kayak gitu guys. Kenapa? Karena itu tadi ada pocongnya, itu dia lihat gitu loh. Anak kecil tadi itu lihat. Memang anak kecil tuh gampang ya ngelihat hal-hal yang bersifat gaib, itu gampang.
Kayak gitu. Itu pengalaman nyata dengan pocong ya. Untuk pesugihan-pesugihan yang lain ya, penglaris-penglaris lain yang Mbah Wira masih punya banyak ya. Banyak, ada yang penglarisnya blorong, ada yang penglarisnya tuyul, ada yang penglarisnya gendruwo. Kita akan cerita kapan-kapan di tema yang sesuai ya. Ini pocong dulu. Kayak gitu guys. Itu ada ya, itu ada dan itu real. Mohon maaf ya yang penjual dagangan serupa ya. Saya tidak mendiskreditkan atau menyudutkan, tidak ya. Memang banyak orang yang berdagang dengan jujur, itu banyak ya. Berjualan mie ayam dengan jujur itu banyak. Nah, ini Mbah Wira cerita gitu loh, ada loh yang pakai kayak gitu loh guys. Nah kita lanjut. Tadi Mbah Wira mau cerita sesuatu tapi lupa. Kita lanjut. Masih di kitab ya, menjelaskan bahwa jika pocong asli ya itu merupakan perwujudan dari korin putih manusia, yang mana wujudnya itu biasanya tertutup rapi ya, mukanya itu nggak kelihatan, kemudian penampakannya bersih ya, biasanya muncul karena memang ada pesan yang ingin disampaikan. Maka pocong KW yang merupakan perwujudan jin jahat itu biasanya lebay, penampilannya itu lebay, yang mukanya itu kelihatan, kemudian membusuk ya, disertai bau amis, matanya melotot, kalau nggak itu matanya hilang, matanya itu merah menyala, berdarah-darah ya, kainnya itu kotor, kayak gitu-gitu. Pokoknya alay, penampilannya itu alay. Itu kalau jin dari pocong dari jin pocong KW dari perwujudan jin jahat ya. Nah, Mbah Wira itu punya teman ya, teman SMA yang merupakan teman sebangku. Itu juga mengalami hal kayak gitu guys. Jadi pada waktu itu kami kan OSIS ya, pengurus OSIS. Karena pengurus OSIS maka pasti ada ospeknya ya. Kalau SMA itu namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan ya, LDK. Nah saat LDK itu kan ada jurit malam ya, malam-malam kita disuruh jalan ngelilingi sekolahan ya, satu persatu cuman Mbak Lilin kayak gitu guys. Apa yang terjadi? Nah, Mbak Wira ini punya teman ketua ya, ketua 1, ketua 2 sama sekretaris. Ini memang akrab ya, akrab sekali. Mereka selalu sharing ya, bercerita apapun yang dialami. Pada saat jalan-jalan malam atau jerit malam itu, ketua 1 bilang bahwa dia melihat ada 2 pocong. Jadi putih-putih di tembok di sebelah kelas bahasa. Memang di sebelah kelas bahasa ini terkenal kelas paling angker guys. Ketua 2 bilang lihat cuma 1. Ketua 3 bilang, sekretaris bilang lihat juga cuma 1. Berarti kesimpulannya apa? Yang dilihat pertama yang ada 2 putih-putih, itu berarti yang 1 adalah pocong, kayak gitu. Nah, itu ketika Mbak Wira kelas 2. Benar-benar langsung mengalami live ya. Untungnya dia kok nggak sadar pada saat melihat itu kalau itu pocong asli ya. Dia sadarnya itu adalah buatan atau rekaan dari panitia, sehingga dia ya lempeng jalan aja. Beda cerita ketika Mbak Wira kelas 3 kala itu. Mbak Wira sembunyi di kelas bahasa ini. Memang kelas bahasa ini terkenal kelas bermasalah. Kala itu saya bertiga ya. Saya dengan Fajar dengan Ajis. Kala itu ini langsung sebut nama aja biar nggak keliru-keliru ya ceritanya. Nah, kan kelas bahasa itu percabangan. Jadi kalau ada anak yang mau lewat depan kelas, maka akan kami ingatkan untuk lewat belakang kelas. Jadi memang harusnya lewat belakang kelas. Dan lewat belakang kelas inilah yang titik yang bermasalah. Apa yang terjadi? Kala itu Mbak Wira sembunyi di dalam kelas itu bertiga, saya, Ajis, dan Fajar. Ya, itu laki semua guys, nggak ada ceweknya. Yang namanya Fajar itu laki-laki. Nah ada nih junior lewat depan kelas, kemudian berhenti, lama sekali berhentinya itu sambil ngelihat ke dalam kelas. Saya keluar, saya bilang lewat belakang kelas dek ya, jangan lewat depan. Terus kemudian dia mengangguk, setelah mengangguk dia lewat belakang kelas. Nah besoknya saya ketemu lagi sama junior ini. Saya tanya, kemarin kenapa kok ngelihat kelas itu lama sekali? Kamu ngelihat apa? Ngelihat sesuatu atau ngelihat apa? Ada yang aneh atau apa gitu? Karena kan khawatir juga dong panitia kalau ada juniornya yang kesurupan. Jelas kami kan bertanggung jawab kan kayak gitu. Kemudian dia cerita guys, bahwa ketika dia melihat ke dalam kelas itu, dia melihat ada panitia yang berdiri di atas meja dengan baju putih. Dia pikir itu ngapain senior kok berdiri di atas meja pakai baju putih, kayak gitu guys. Nah
Padahal yang di dalam kelas itu kan cuma bertiga nih, saya, Fajar, dan Ajis. Itu tidak ada yang pakai baju putih. Saya pakai jaket abu-abu, Ajis pakai jaket hitam, sedangkan yang Fajar itu pakai baju pramuka. Tahu ya warna baju pramuka? Coklat tanah. Sehingga apa yang dia lihat, yang junior lihat ini, sudah pasti itu adalah pocongan. Ini Mbak Wira ngalami sendiri sekelas bersama pocong. Nah kayak gitu guys, ngeri. Ya memang pocong ini banyak ya ceritanya. Memang dia eksis ya, cukup eksis, sering ganggu kayak gitu guys. Nah itu tadi cerita-cerita tentang pocong. Sudah 26 menit ya, nggak terasa. Memang pocong ini fenomenal ya. Dia juga sering nongol di layar kaca. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengenal. Nah terlepas dari itu semua guys, memang manusia itu jangan takut sama setan, takutlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang benar ya. Tapi yang namanya reaksi asli manusia ketika melihat sesuatu yang menyeramkan itu minimal kaget, bergidik ngeri, atau bahkan sampai ke level takut, itu adalah alamiah ya, alamiah, wajar, itu manusiawi. Oleh karena itu guys, untuk menghindarkan diri dari gangguan-gangguan hal semacam itu, mari kita tingkatkan ibadah kita, kita banyak berdoa kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dihindarkan dari gangguan-gangguan jin sesat selamat dunia, selamat akhirat. Terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya tentang pocong. Mbah Wira akan hadir di konten-konten berikutnya. Tentunya tidak kalah menarik, tidak kalah mistisnya, tidak kalah seramnya,